Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di mata pelajaran IPS. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jika sebelumnya membahas mengenai geologis berdasarkan keadaan batuannya, maka yang ini secara arkeologis adalah masa dilihat dari temuan hasil-hasil benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang pernah hidup pada masa itu. Pada masa arkeologis ini dibagi menjadi dua, ada zaman batu, ada zaman logam. Yang zaman batu yaitu zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia sepenuhnya terbuat dari batu. Ada beberapa alat-alat yang digunakan, dan di sini ada tiga zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman batu yang pertama yaitu Paleolitikum. Paleo artinya adalah tua, dan litos yaitu artinya adalah batu, sehingga pada zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaan yang ditemukan di Indonesia di daerah Pacitan dan Ngandong di Jawa Timur. Pada zaman batu tua diperkirakan berlangsung pada tahun 600.000 tahun sebelumnya. Kehidupan pada masa itu sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Jika makanan dan buruannya habis, maka kelompok manusia tersebut berpindah ke tempat yang lebih baik. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar, yang belum diasah, seperti kapak berimbas atau alat serpih yang digunakan untuk mencari hewan, berburu hewan, menguliti hewan, mengiris daging, atau memotong tumbuhan atau umbi-umbian. Ini adalah gambaran pada saat zaman Paleolitikum. Mereka hidupnya masih berburu dan mengumpulkan makanan secara alami yang ada di hutan. Nah, ini adalah benda-benda pada zaman batu tua, di mana batunya masih sangat kasar, belum banyak yang diasah, hanya sebagian saja yang berbentuk yang lancip, yang tajam. Zaman selanjutnya adalah zaman Mesolitikum. Meso artinya tengah, litos artinya batu, yang artinya zaman batu tengah. Pada zaman ini sudah mulai maju perkembangannya dibandingkan pada zaman sebelumnya, sehingga pada zaman ini sudah muncul beberapa kebudayaan yang menjadi suatu ciri pada zaman ini. Pada zaman ini ditemukan ada kebudayaan dari sampah dapur, dalam bahasa Denmarknya yaitu Jongmodinger. Ditemukan sampah dapur di wilayah Sumatera, di pantai timur Sumatera, berupa kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Pada zaman ini juga ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda bentuknya. Kapak genggam pada zaman ini dinamakan dengan pable yang ditemukan di Sumatera. Kapak ini bentuknya sudah lebih baik, sudah mulai halus. Selain itu ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Nah, ini contoh dari peninggalan pada zaman Mesolitikum, yaitu sampah dapur berupa kerang. Dan ini bentuk kapak pada zaman Mesolitikum. Bentuknya lebih halus pada zaman ini daripada zaman yang sebelumnya. Selain sampah dapur,
Kebudayaan yang muncul pada masa Mesolitikum adalah Abris Sos Rods. Abris artinya adalah tunggal, Sos artinya dalam, dan Rods artinya gua. Jadi maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan antara lain terbuat dari batu seperti ujung panah, flekes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Seperti ini contoh guanya ya, yang digunakan sebagai tempat tinggal pada masa Mesolitikum. Zaman yang ketiga yaitu zaman Neolitikum. Neo artinya baru, litos artinya batu, berarti zaman batu baru. Pada zaman ini terjadi perubahan yang sangat mendasar pada masa praaksara, di mana manusia sudah mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam, bertani, dan juga berkebun dan juga berternak. Pada zaman ini ditemukan beberapa kebudayaan, yaitu yang pertama kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kebudayaan kapak persegi yaitu kapak yang bentuknya persegi panjang, dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ini ada yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Yang berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul, dan yang kecil disebut sebagai tarah atau tatah yang fungsinya sebagai alat pahat. Ini contoh gambarnya ya. Dari bentuknya di sini sudah terlihat yang terbuat dari batu. Kapak ini terbuat dari batu dan sudah sangat halus bentuknya dibandingkan pada zaman sebelumnya, pada zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan ada tangkai, dan pada bagian ujungnya yang lain diasah sehingga bentuknya tajam. Kapak lonjong ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Yang berukuran besar disebut dengan Welzembel dan yang kecil disebut Kleinbel. Fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman ini terdapat juga barang-barang lain seperti perhiasan, gerabah, pakaian. Perhiasan banyak ditemukan terbuat dari batu atau kulit kerang. Ini contoh dari kapak lonjong. Yang bawahnya terbuat dari batu, yang bawahnya diasah dan bagian sisi lainnya diikat dengan gagang. Pada zaman batu ini terdapat beberapa tradisi megalitik. Mega artinya besar dan litos artinya batu, yang berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ada beberapa jenis-jenis bangunan. Yang pertama adalah menhir, yaitu bangunan yang berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Seperti ini gambarnya. Yang kedua adalah dolmen, yaitu bangunan yang seperti meja. Fungsinya adalah tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu adalah tempat menyimpan mayat. Bentuknya terbuat dari 6 buah
papan batu dan sebuah penutup peti. Kemudian disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan, biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang keempat adalah waruga, peti kubur batu dalam ukuran kecil, bentuknya kubus. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Yang kelima, sarkofagus, yaitu berupa kubur batu yang terbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali, bentuknya seperti keranda. Yang keenam, punden perundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan adanya tanjakan kecil. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang ketujuh adalah patung, yang disebut juga dengan arca, berbentuk seperti binatang atau manusia.